warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dipimpin oleh teman kamu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Berdoa selesai. Amin. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sehat kok Jamil? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Sarif? Sakit? Tidak, Bu. Kurang semangat? Semangat. Ya, kalau mau semangat kita menyanyikan lagu nasional satu dulu. Ya, Ibu minta Ayu untuk memimpin teman-teman kita menyanyi bersama. Garuda Pancasila. Kita akan mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya itu Ibu mau bertanya dulu. Setelah kita melaksanakan hari raya Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, apa yang kita lakukan? Siapa bisa? Nah, Bersalam-salaman atau bersilaturahmi. ya, bersalam-salaman atau bersilaturahmi. Masih ada lagi? Ayo, Ya, penyembelihan hewan kurban. ya, penyembelihan hewan kurban. Masih ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada yang mengamati langsung tidak pada saat penyembelihan hewan kurban? Ayo silakan. Kambing diletakkan di tanah yang dilapisi dengan melantas kayu atau melantas. Setelah itu dipotong pada bagian lehernya dan kambing akan dipotong terus dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah itu dibagikan di desa. Terima kasih. Jawaban kalian semuanya itu benar semuanya. Jadi materi kita pada pagi hari itu ya berkaitan tentang penyembelihan hewan secara syariat Islam. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu perhatikan di papan tulis ini. Yang pertama itu kita bisa membiasakan melaksanakan penyembelihan hewan sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi kalau misalnya punya kambing jangan patah-patah lehernya, itu seperti itu. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengelompokkan macam-macam penyembelihan hewan dalam Islam dengan baik dan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menerangkan tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan dalam Islam dengan baik dan benar. Yang berikut, peserta didik bisa mendemonstrasikan tata cara penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam dengan baik, benar dan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar salah satu materi kelas 9 yaitu menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, silakan amati gambar berikut ini.
Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai ketentuan syariat. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Ada 2 jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang. Perintahnya sudah ada di dalam SKPD, tinggal Anda membaca. Setelah itu Anda diskusikan kelompoknya, baru siap untuk dipresentasikan di kriteria penilaian itu intinya itu yang pertama itu adalah keaktifan kerjasamanya, itu yang ibu nilai. Silakan bekerja. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Supaya ibu bisa menjelaskan. Baca dulu bukunya di atas. Oh ya, baca dulu bukunya di atas. Sebelum itu, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang urutan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional yang benar. Urutan tata cara penyembelihan hewan secara tradisional yang benar yaitu adalah 1. Menyiapkan lubang penampung darah. Yang kedua, leher hewan diletakkan atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang ketiga, hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. Yang keempat, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat kepalanya ditekan ke bawah. Yang kelima, berniat menyembelih, membaca basmalah, sholawat dan takbir 3 kali. Yang keenam, arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Yang ketujuh, sembilan sampai terputus tenggorokan, saluran makanan dan urat lehernya. Baik, itulah hasil dari diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain yang ingin disampaikan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Apakah yang menyembelih itu orang yang beragama Islam saja atau semata-mata orang yang bisa menyembelih? Baik, pertanyaan dari Sandi saya akan masuk kepada teman saya untuk menjawabnya. Tentu saja
orang yang menyembelih itu adalah orang Islam. Itulah jawaban dari teman saya. Fahri, apakah sudah dimengerti? Sudah. Ya, hasil presentasinya tadi itu sudah sangat memuaskan. Kita berikan tepuk tangan lagi dulu supaya semangat. Presentasi tentang tata cara penyembelihan hewan kurban secara tradisional itu semuanya sudah betul. Ibu dimanjakan dari sini yaitu kalau bisa bismillah ini penyembelihan itu harus disebutkan. Jadi lihat itu yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim atau disebut basmalah. Kedua itu selawat, tadi sudah disampaikan dari kelompoknya, ayo juga sudah. Selawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, setelah itu Allahu Akbarnya 3 kali. Ya, Ibu hanya memberikan penekanan itu saja. Akhir diskusi kalian hari ini sungguh sangat memuaskan seperti yang diharapkan. Ya, untuk itu dari video yang Anda amati terus presentasi tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 3, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini? Teman yang lain dengarkan apa yang disampaikan oleh Ayu. Dari semua yang diamati serta dipresentasikan oleh kelompok masing-masing, saya mengambil kesimpulan bahwa penyembelihan hewan dalam syariat Islam harus memenuhi ketentuan penyembelihan hewan. Maka hewan tersebut halal untuk dikonsumsi. Masih ada lagi? Saya Ya, kesimpulannya itu adalah penyembelihan hewan. Jadi misalnya Anda mau melaksanakan penyembelihan, yang pertama itu harus diperhatikan ketentuan dan syaratnya. Jadi inti yang pertama itu yang menyembelih itu harus orang yang beragama Islam seperti yang sudah dijelaskan oleh teman juga tadi. Yang kedua, hewan yang disembelihnya. Hewan yang disembelih itu juga harus memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Hewannya masih hidup dan hewan itu layak atau bisa dikonsumsi atau halal untuk dikonsumsi. Contohnya seperti sapi, kambing, ayam, itik, ya, dan yang lain. Ya. Perhatikan sini. Tadi kita sama-sama sudah menyimpulkan materi kegiatan kita. Untuk itu Ibu memberikan post test kepada kalian. Jadi post testnya ini dikerjakan dengan teliti, baik dan benar. Yang masih di rumah? Oh ya, jadi secara tradisi benar. Karena videonya direkam, kirim ke YouTube, linknya itu kirim ke Ibu, Ibu akan memberikan penilaian. Nanti minggu depan baru Ibu bagikan kembali nilainya berapa. Bisa toh? Bisa. Ya, untuk itu rapikan buku semuanya, siap berdoa. Saya minta satu teman untuk memimpin doa.